teman-teman semua, jumpa lagi kita podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rento, hari ini masih tersenyum terus nih Pak? Ya, selalu semangat Mas Awan untuk menegakkan keadilan di dunia perpajakan ini, Mas. Oke, luar biasa Pak Rento ya bersama kita tiap hari teman-teman ya. Hari ini kita lagi-lagi mau bahas mengenai KY ya, Komisi Yudisial. Mengenai apa nih Pak? Menyangkut kode etik hakim atau gimana nih? Jadi kita ini ada ini Mas Awan, kita menerima dokumen, ada 3 respon yang berbeda ini Mas, dari KAY sendiri Mas Awan. Maksudnya Ini atas masalahnya sama? iya atas perkara terkait kode etik dan pedoman perilaku hakim Mas Awan, KIPPH. Oke, Nah, ini juga ada nama Mas Fungsiawan kemarin yang juga ini Mas malah ditegur Mas ya iya, oleh KAY gitu Mas. iya. Langsung langsung saja Mas saya tunjukkan. Ah, Nah, ini Mas. Nah, ini Mas, ini yang dari PT Aryan Indonesia Mas Awan. oke. Nah, ini KY meresponnya adalah ini Mas. Bentar, ini yang dari ini. Kita memohon investigasi, ini Hmm, responnya KY-nya. hmm, Nah, ini Mas, ini kan terkait dengan ini Mas, ada kode etik, adanya pertemanan dengan tim tergugat dengan hakimnya Mas. Nah, ini kita buktikan ini semua kita buktikan Mas. hmm, Nah, ini responnya dari KY adalah seperti ini, Mas. hmm. Nah, ini, Mas. Komisi Yudisial telah menerima laporan saudara melalui surat pengaduan 28 Juni 2024, nah, tercatat nomor sekian-sekian, pada pokoknya melaporkan Majelis 3A, Pengadilan Pajak, atas dugaan benturan kepentingan, dan surat kelengkapan laporan tanggal 31 Juli 2024, dan pada pokoknya menyampaikan kelengkapan data Hmm, penjelasan atas laporan yang disampaikan sebelumnya. Berdasarkan hasil verifikasi atas laporan dan kelengkapan tersebut dapat disampaikan terkait laporan saudara menyatakan Majelis 3A diduga memiliki konflik kepentingan dalam persidangan gugatan pengadilan pajak karena hmm. berasal dari instansi yang sama dengan kuasa hukum tergugat tidak ditemukan cukup bukti, Mas, Oke. yang menunjukkan adanya konflik kepentingan sebagaimana saudara maksud sehubungan dengan hal tersebut, maka laporan saudara dinyatakan tidak dapat diterima. Apabila di kemudian hari saudara menemukan bukti adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh para terlapor, saudara dapat melaporkannya kembali kepada Komisi Yudisial. Hmm, Nah, ini masalah. oke. Nah, jadi ini padahal bukti-buktinya sudah kita serahkan semua, Mas Awan. Hmm, Nah, ini bukti-buktinya ini tadi, Mas. Nah, hmm, pelanggaran kode etiknya adalah ini, Mas. Nah, ini buktinya, Mas. Nah, ini pertemanan di Facebook, Mas Awan. oke. Jadi ini udah terang benderang nih, Mas Awan. Hmm, Terus ini yang dari Mas Fungsiawan sendiri ini Mas. hmm. Nah, ini tidak tahu ini Mas Fungsiawan tiba-tiba diberikan himbauan Mas ya. Iya, nggak ada Diberikan kabar. himbauan, Tiba-tiba nih. Komisi Judisial sebagaimana tugas ini, Hmm, terus tentang advokasi hakim untuk mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. hmm. Nah, jadi Oke. Komisi Judisial yang harusnya mengawasi hakim malah malah melindungi hakim Mas. Mengawasi masyarakat nih. Lah iya Mas, berdasarkan informasi yang kami terima berkaitan status persidangan dengan nomor perkara, nah, Hmm, disediakan di Majelis 7B 31 Oktober 2024 di Pengadilan Pajak telah terjadi perbuatan mengganggu ketertiban persidangan yang dilaksanakan secara online. Oleh hmm, karena itu, kami menghimbau saudara untuk menaati tertib persidangan dalam rangka menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan hmm, pengadilan. Ya ini juga kami yang sangat kecewakan dari IWPI Mas Awan. hmm, Justru yang merendahkan martabat hakim, hakimnya itu sendiri Mas Awan karena tidak paham hukum acara, memaksakan hmm, kehendak. Itu yang hmm, sering kami lakukan Mas Awan. Jadi kami hmm, menghadirkan ahli pun kadang nggak boleh Mas. hmm. Padahal itu adalah hak para pihak Mas Awan. Terus Hmm, yang paling sering juga tidak mau membacakan ini Mas penetapan ketua pengadilan pajak. hmm, Nah, itu juga sering sekali melawan. Terus benturan kepentingan, baik hmm, langsung maupun tidak langsung. Maksudnya ini kan kalau ada pertemuan di Facebook itu sudah terang benderang Mas Awan, itu loh, Mas. Itu hmm, loh. hmm, Jadi seharusnya kalau hakimnya ini berjiwa besar Mas, mentaati peraturan perundang-undangan, itu hakim harus ini Mas minta minta diganti hakimnya Mas. Jangan hmm, disidangkan terus sampai selesai melawan. Karena kan hmm, sudah ada protes nih Mas dari hmm.
para pihak terkait dengan adanya pelanggaran kode etik. Hmm. Betul Mas Awan. Nah ini kasusnya Mas Awan juga aneh nih Mas. Ada himbauan, nggak tahu ini laporannya juga nggak tahu ini Mas ya. Nggak Laporan tahu terhadap laporan yang mana kan nggak ada ini Mas. Terus siapa yang melaporkan, ya masalahnya siapa yang apa. melaporkan? Apakah Mas Musiawan juga sudah dipanggil sebagai pelapor misalkan Mas? Tidak ada. Ya, nah, kasus kami dari PT Aryan pun kan tidak pernah dipanggil Mas Awan. Tiba-tiba Hmm. langsung diputuskan tidak ada. Ini Mas bukti yang kuat kan itu Mas. Hmm. Nah, ini cara-cara yang tidak elegan terhadap ini menurut saya ini Presiden patut mempertimbangkan keberadaan Komisi Yudisial ini Mas Awan. Hmm. Jadi kayaknya kurang efektif Komisi Yudisial ini Mas Awan karena Hmm. melihat ini Mas kasus Zara Frikar Mas. Nah Oke. itu kan berarti kan saking ini Mas tidak bisa mendeteksi Komisi Hmm. Yudisial dengan sebenarnya dengan Kejaksaan Agung menangkap Zara Frikar kemarin Hmm. ditemukan 920 miliar di rumahnya itu Hmm. berarti ini mohon maaf Mas ya ini lembaga ini malfungsi Mas. KY gagal. Kayaknya gagal Mas Awan. Lah, Hmm. gimana tidak gagal Mas? Orang yang niat Mas buat laporan itu effort Mas Awan. Tidak semua orang Hmm. Mas mau melapor. Sekarang Hmm. ada saya melapor, Mas Fungsiawan melapor. Lah, ini kok malah justru kita yang ditegur gitu Mas. Nah, ini kita lihat respon yang berbeda Mas dari ini Mas Awan, dari Hmm. laporan atas Pak Re ini Mas, Pak Alexander Re Mas. Nah, ini Mas. Hmm. 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 Ini nomor 1538 garing PIM garing LM titik Hmm. 05 garing 06 garing 2025. Hmm. Nah, ini dikirimnya 10 Juni Mas Alan. Nah, Hmm. dikirimnya 10 Juni. Nah, ini kepada Dr. Alessandro Rey, Hmm. Jalan Menteng Utama. Hmm. Nah, ini Mas, menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dilakukan oleh Saudara Tri Andini Kusumandari SH SE AK MBT, Saudara Hafsah Febrianti SHLLM, dan Saudara Paulus Hatigoran Hmm. Pangaribuan SEMM selaku Hakim Pengadilan Pajak Hmm. yang memeriksa mengadili dan memutus sengketa nomor sekian-sekian yang telah terdaftar dalam register nomor 0054 garing L garing KY garing 5 garing 2024. Dengan ini kami beritahukan bahwa Komisi Yudisial telah melakukan pembahasan atas laporan yang dimaksud dalam sidang pleno Komisi Yudisial. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan fotokopi petikan putusan nomor 0054 garing L KY garing 5 garing 2024 yang dilegalisasi untuk diketahui terlampir. Oke. Ini Mas, Ketua Komisi Yudisial dan ini pelapor. Hmm. Nah, ini Mas petikan putusannya. Ini nama. Hmm. Telah memeriksa mengambil putusan atas dugaan pelanggaran kode etik. Nah, ini Mas Tri Andini, Hafsah Febrianti, Hmm. dan Paulus Hatigoran. Nah, Hmm. memperhatikan undang-undang ini, Mas. Ya. Nah, Ya. memutuskan ini, Mas. Menyatakan telapor satu Tri Andrini Kusumandari terbukti, Mas Awan. Terbukti. Oke. Nah, Hmm. menjatuhkan sanksi ringan kepada telapor satu Tri Andrini Kusumandari berupa teguran lisan. Hmm. Nah, ini memang enak Mas jadi hakim itu Mas. Karena pengawas hakimnya ini Mas sabar Mas Awan. Jadi hanya teguran lisan dan telapor dua Hafsah Febrianti tidak terbukti Mas. Nah, memulihkan nama baik telapor dua. Menyatakan Hmm. telapor dua dan tiga tidak terbukti Mas Awan. Hmm. Ya, seperti itu Mas Awan. Hmm. Jadi saya tidak cukup bukti. Nah, sudah kita kasih bukti, Mas Awan malah yang ditegur. Hmm. Padahal Komisi Yudisial, ya bolehlah memang masyarakat bisa ditegur, Mas. Tapi kan, maksudnya gini, Mas. Mana dia ini lembaga negara, dibayar oleh negara, ada rakyat lapor kan harusnya diperhatikan, Mas. Hmm. Ini malah dikasih himbauan itu, Mas. Jadi ini tiga respon dari KY, Mas, terkait sengketa di pengadilan pajak, Mas Awan.
Oke, siap. Terima kasih Pak Hmm. Rinto ya. Mudah-mudahan tidak ada versi keempat, kelima nanti ya, Ya. dengan berbagai alasan untuk menghindari tanggung jawab dan tugas pokok dari KY ya. Nah, kalau bagi saya sangat ini Mas ya, kalau kita umat beragama Mas, tamparan keras Mas, kasus Yahya Afrikan itu Mas. Karena kan berarti KY selama ini gimana, betul Mas? Hmm. Dan KY kalau kalau mau tahu permainan di PN dan lain-lain, saya beritahu Mas. Wah, sangat banyak. Udah itu kelihatan nyata Mas sebenarnya Mas. Oke. Mulai dari apa Mas ya, sistem IT-nya dan lain-lain itu semuanya apa Mas ya? Kayak mencari keadilan itu susah Mas. Dan Hmm. KY harus di atasnya itu, betul Mas. Kalau KY normatif aja ya seperti ini Mas Awan. Hmm. Ada yang melanggar pun masih dikasih lisan apa Mas, teguran ringan kan Mas. Hmm. Ya, harusnya sangat-sangat diperhatikan bahkan kalau perlu kasih teguran keras, tapi malah santai-santai aja kasih lisan ya. Iya. Lah kalau lisan ini kan nggak ada ketentuannya Mas Awan. Nah ini Hmm. lisannya sampai berapa kali? 10 kali ya dia melanggar terus nggak masalah Mas Awan. Padahal kita sudah dirugikan kita ya. Wah, itu kita sebagai wajib pajak sudah dirugikan waktu dan lain-lain menemui hakim-hakim seperti ini, Mas Awan. Cuman bagi Ya. KY, lah gimana? Mungkin target penerimaan pajak kan juga dari orang-orang ini, Mas Awan. Jadi ya saling ini Hmm. melindungi atau gimana kita nggak tahu tuh, Mas Awan. Hmm. Oke, siap. Ya. Terima kasih Pak Rinto ya sudah menjabarkan kepada Oke. kita semua mengenai respon KY terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kita adukan ya. Ada 3 jenis Ya. respon dari KY. Terima kasih Pak Rinto. Sampai jumpa lagi Pak di podcast berikutnya. Oke, Mas. Ayo Pak. Sama-sama, Mas.